I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Hai semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuliani Kloridalani Dalasega dengan NIM 2207010128. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biomedik. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu penyakit chlamydia. Kira-kira penyakit chlamydia itu apa sih? Nah, penyakit chlamydia atau dikenal dengan istilah chlamydiasis merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri Chlamydia trachomatis ini merupakan bakteri gram negatif dan merupakan mikroorganisme intraseluler obligat. Nah, sebelum kita masuk ke penyakit yang lebih dalam, saya akan membahas sedikit tentang bakteri Chlamydia trachomatis ini. Di mana yang pertama ada taksonomi atau tingkatan dari bakteri Chlamydia trachomatis. Yang pertama ada kingdom, yaitu Bacteria, filum Chlamydiae, ordo Chlamydiales, famili Chlamydiceae, genus Chlamydia, dan yang terakhir pada spesies yaitu Chlamydia trachomatis. Yang berikutnya bentuk dan struktur Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis merupakan bakteri gram negatif yang bersifat aerobik atau dapat bertahan dan hidup di lingkungan yang terpapar oksigen dan hanya dapat hidup di dalam sel inangnya atau patogen intraselular. Bentuk bakteri ini umumnya adalah bulat atau berbentuk seperti batang. Sebagaimana bakteri pada umumnya, struktur Chlamydia terdiri dari dinding sel, membran, DNA, RNA, ribosom, dan sitoplasma. Dinding sel pada bakteri Chlamydia bagian luar dilapisi oleh membran yang mengandung lipopolisakarida dan juga membran protein. Nah, untuk gambarnya bisa lihat di sini. Yang berikutnya penyakit chlamydia atau chlamydiasis. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Jika tidak segera diobati, chlamydia ini dapat meningkatkan resiko kemandulan, terutama pada wanita. Chlamydia dapat dialami oleh pria ataupun wanita. Pada pria, penyakit ini dapat menyerang saluran kencing atau uretritis, sedangkan pada wanita, chlamydia bisa terjadi di organ panggul. Penyebab dari penyakit chlamydia ini yaitu bakteri Chlamydia trachomatis. Sedikit gambaran klinis tentang penyakit chlamydia. Chlamydia biasanya tidak menimbulkan gejala. Meskipun demikian, penderita chlamydia tetap dapat menularkan penyakit ini kepada orang lain. Bila muncul gejala, biasanya baru terjadi 1-3 minggu setelah penderita terinfeksi. Karena organ yang terinfeksi berbeda, gejala chlamydia pada pria dan wanita juga bisa berbeda. Gejala chlamydia pada wanita itu biasanya terdapat keputihan yang sangat berbau, rasa terbakar ketika buang air kecil, sakit saat sedang berhubungan seksual, dan dapat mengalami perdarahan di vagina sesudahnya. Bila infeksi sudah menyebar, penderita akan lebih sering merasakan mual, demam, atau sakit di bagian bawah perut. Nah, berbeda pula pada pria. Gejala chlamydia pada pria biasanya keluar cairan dari penis, luka di penis terasa gatal atau terbakar, rasa terbakar ketika buang air kecil, rasa sakit atau bengkak pada salah satu atau kedua buah sakar.
Baik pada pria maupun wanita, klamidia yang menginfeksi dubur akan menimbulkan sakit yang dapat disertai dengan keluarnya cairan atau darah dari dubur. Yang berikutnya, diagnosis klamidia. Saat mendiagnosis penyakit klamidia ini, dokter akan menanyakan gejala yang dialami oleh pasien dan riwayat hubungan seksualnya yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, terutama pada organ kelamin. Untuk mendeteksi klamidia, dokter akan mengambil sampel urin dan sampel cairan dari organ kelamin pasien. Sampel cairan kelamin diambil dengan menggunakan cotton bud pada organ kelamin. Selain di organ kelamin, pengusapan atau swab juga dapat dilakukan di tenggorokan atau dubur untuk mendeteksi bakteri klamidia. Yang berikutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan klamidia yang utama adalah dengan memberikan antibiotik. Tujuan penata laksanaan selain untuk mengatasi infeksi akut, juga untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti infertilitas, abses tuba ovarium, dan juga kehamilan ektopik. Pemberian antibiotik pada klamidia mengikuti rekomendasi WHO. Pilihan antibiotik tergantung pada ada tidaknya komplikasi dan koinfeksi. Pada klamidia uncomplicated, terapi yang dapat digunakan mencakup azithromycin, doxycycline, tetracycline, erythromycin, ataupun ofloxacin. Infeksi klamidia anorektal diobati dengan doxycycline. Sementara itu, pilihan terapi pada infeksi klamidia selama kehamilan adalah azithromycin, amoxicillin, dan juga erythromycin. Yang terakhir adalah pencegahan. Bagaimana kita mencegah klamidia? Pencegahan klamidia dapat dilakukan dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom dengan benar saat berhubungan intim, dan juga rutin menjalani screening klamidia. Penderita klamidia perlu menghindari hubungan seksual sampai diizinkan oleh dokter untuk menghindari penularan penyakit ke pasangannya. Orang yang berisiko terinfeksi klamidia perlu rutin menjalani screening klamidia agar penyakit ini dapat dideteksi dan juga diobati sejak dini, sehingga risiko penularannya ke orang lain juga akan lebih rendah. Nah, sekian penjelasan singkat saya tentang penyakit klamidia. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua.